Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, kali ini ada sebuah tutorial ini dapat lemparan salon aktif Polytron ya, XPR ini. Ini belum Bluetooth ya. Kalau yang jenis ini ya. Ini kata teman saya ini karena dapat lemparan, awalnya katanya rusaknya mati total ya. Terus dia katanya sudah ganti MOSFET-nya ya, tapi masih tetap tidak belum membuahkan hasil. Jadi dia dilempar ke sini dan ini kondisinya cuma dipasang 2 baut saja ini di belakangnya. Coba saya bongkar ya. Ini baru datang tadi pagi. Coba saya buka dulu. Buset. Ternyata cuman diginiin saja ya. Dia cuman dibongkar tapi nggak dikembalikan lagi. Mungkin karena males nggak jadi ya. Itu. Ini dia ya. Ntar saya ambil untuk modul ininya sama power amplinya saja. Ini yang saya ambil karena kerusakannya katanya mati total ya. Nggak tahu ini modul MP3 nya masih bagus atau enggak, belum saya cek juga. Ini ada di depan untuk panel depannya. Dan bautnya juga ditaruh di plastik ini. Oke, ini untuk PSU sama power amplifiernya ini gabung jadi satu PCB ya. Jadi ini untuk bagian power amplifiernya dan ini untuk bagian PSU nya. Karena ini katanya mati total, sudah sempat diganti MOSFET nya ini MOSFET nya ya, katanya masih nihil ya, nggak mengeluarkan. Untuk tegangannya coba apakah masuk di bagian tegangan di elko utama 400 volt apakah ada, dan kita cek di bagian sekundernya yang mensuplai power amplinya ya. Ini untuk bagian sekundernya, untuk elko-nya ada di sini ya, ada 2 ya. Kita cek apa tegangannya masuk. Oke, langsung saja untuk ininya saya colokin dulu ya ke listrik ya. Oke, sudah tertancap. Kita cek dulu bagian elko utamanya ya. Elko utamanya ada di sini. Lihat di avometernya ya. Oke, apakah ada tegangan 270 volt sekitaran segitu. Oke, ada 252 ya, 252 volt DC itu masuk ya untuk elko utama bagian PSU nya. Dan kita cek di bagian elko yang supply tegangan buat power amplinya ya. Ini ada 2 biji elko, apakah ada tegangan sekitar 28-27, biasanya 25. Kita cek. Nah itu, dia nggak ada tegangan sama sekali ya. Jadi tegangan untuk bagian sekundernya nggak hadir ya. Nah itu, coba kita cek lagi. Nah itu, nggak masuk sama sekali ya, 0 volt ya. Sedangkan tegangan untuk PSU dia masuk 250 berapa? 254 ya. 250-an lah, 250 volt. Oke, untuk PSU nya saya lepas dulu nih untuk listriknya. Untuk listriknya saya cabut dulu untuk kabel listriknya ya. Ini untuk pengecekan dioda, apakah ada dioda yang short. Apakah ada yang short? Oke, dioda aman ya, nggak short ini dioda bagian sekundernya. Nah, diodanya aman, lihat di avometernya ya. Oke, bagian primernya untuk diodanya aman. Coba kita cek bagian ini bagian
sekundernya. Untuk bagian primernya aman, diodanya aman, nggak ada yang short. Aman. Oke, aman ya. Aman ya, jadi nggak ada yang short. Terus kita cek di bagian elko. Kalau elko ini elko utama masih menyimpan sebuah tegangan, yang tegangan tinggi itu 250 voltnya, berarti kerusakan ada di bagian primernya ya. Coba kita cek dulu. Ini bahaya ya, ini sudah dilepas kalau mau itu. Bentar. Itu masih ada tegangan ya. Tadi sudah sempat lama sih. Ada 18 volt, jadi masih menyimpan tegangan. Kita cek di bagian MOSFET-nya ini apakah short. Oke, MOSFET-nya pun aman ya, nggak short. Oke, ini kerusakan seperti ini ya untuk kasus Polytron. Kalau tegangan primer di elko itu ada tegangan, di elko yang 400 voltnya itu ada tegangan, terus dia nggak masuk ke bagian sekunder yang mensuplai modul MP3 atau power ampli-nya, dia nggak keluar ya, nggak keluar tegangan, outputnya keluar di bagian sekundernya. Ini aku curiga kerusakan seperti ini ada di IC OB ini ya, IC driver ini. Meskipun ini MOSFET sudah diganti, kalau ininya belum diganti tegangan, maka tegangan dia nggak mau keluar ke outputnya. Ini OB IC PWM ya namanya, IC PWM, IC driver OB2269 kalau nggak salah ini tipenya. Ini kita lepas dulu, kita ganti untuk IC driver ini ya. Untuk pelepasan IC ini ya, saya memakai itu aja, solder biasa. Oke, sudah terlepas. Oke. Harus dibersihkan dulu ya untuk kaki-kakinya ya. Takutnya ada yang konslet. Nah ini, tuh IC-nya sudah terlepas ini. Nah ini dia ya. Ini OB2269. Titik file di salon itu sama. Untuk kasih driver PWM-nya ya. Nah, saya ganti dulu ya. Oke, untuk pengganti IC OB-nya sudah ada, ini sudah. Kebetulan saya punya stoknya ya, dan ini yang rusak ini. Yang saya mau ganti tadi ini yang bawaan dari mesinnya, yang ini untuk penggantinya ya. Ini serinya sama, OB2269 ya. Nah ini yang baru mau saya pasang ya, dan ini yang rusak. Oke, saya pasang dulu. Oke, untuk pemasangannya harus hati-hati ya, untuk kakinya jangan sampai berkaitan dengan yang lain. Untuk titiknya juga harus disamakan. Nah ini kita caranya seperti ini. Caranya kalau masangnya, kaki satunya aja dulu kita kunci. Kalau sudah pas, baru kita solder semua. Oke, kita kunci dulu. Oke, seperti ini. Kalau sudah terkunci, kita solder semuanya ya. Oke, kalau terasa sudah oke, kita coba ya.
kita coba dulu apakah setelah pergantian IC PWM untuk bagian PSU apakah untuk tegangan di bagian sekunder dia keluar ya. Biasanya kalau rusaknya seperti itu, ini kita tinggal ganti IC PWM nya ya. Ini yang rusak ini. Nah, ini sudah saya ganti ini. Nah, oke. Coba saya tes dulu. Oke, untuk mesinnya saya colokin ke listrik, kita tes. Oke, sudah tertancap ya. Sudah tertancap, kita tes dulu. Lihat di bagian ini ya, avometernya ya. Ini untuk tegangan utama elko nya. Nah, dia masih 253 ya. Sekarang kita cek di bagian ini, bagian sekundernya yang supply power ampli. Ini elko di sini ya, elko nya ya. Itu kisaran sekitar 27 volt atau 28. Coba kita cek ya. Lihat di avometernya, tadinya nggak hadir ya sebelum pergantian IC itu ya. Coba apakah ada perubahan. Oke, dia ada 29 volt DC ya. Nah, dia sudah hadir ya, sudah ada ya untuk tegangan power amplinya. Kita cek di bagian elko keduanya ini. Nah, itu sudah ada ya 29 volt DC ya. Jadi untuk tegangan power amplinya dia sudah ada untuk bagian sekundernya ya. Jadi coba kita tes di bagian ini, bagian modulnya ya. Coba kita tes dulu. Oke, coba saya tes. Ini sudah saya pasang seperti ini aja dulu ya. Sebenarnya sih masangnya di sini belakang. Cuman ini untuk sementara apakah normal. Oke, coba saya colokin dulu. Oke, tertancap ya. Nah, dia sudah dengeran dengung ya. Itu tandanya output inputnya sudah aktif ya, itu sudah menyala ya. Itu dia, lampu powernya sudah menyala merah. Nah itu ya, untuk input powernya sudah menyala. Ini tinggal kasih colok MP3, dia sudah bunyi ya. Nah, jadi sudah normal kembali setelah pergantian untuk IC PWM nya ya. Nah, itu dia. Oke, sudah normal ya. Oke, ini aku cabut dulu. Oke, jadi seperti itu ya kerusakannya ada di IC PWM tadi ya yang sudah saya ganti. Nah, ini dia IC-nya. Nah, ini sekecil ini ya. Jadi kerusakannya ada di IC ini. Oke, jadi seperti itu tutorial kali ini berhasil ya. Ini cara menservis kerusakan speaker aktif Polytron. Dan kerusakan kata yang pertama itu teman saya mati total, dia sampai nyerah ya. Sudah ganti MOSFET, tetap saja nggak mau hidup. Setelah saya cek, ternyata IC tadi rusak. Oke, jadi seperti itu kerusakannya. Tutorial kali ini berhasil. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe-nya, karena subscribe gratis. Dan selalu klik tombol loncengnya juga supaya nggak ketinggalan saat aku upload video selanjutnya. Dan selamat beristirahat, selamat siang, selamat beraktivitas juga. Terima kasih. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.